saat ini akuntan di Indonesia sudah sangat banyak sekali. Namun, banyak masyarakat di Indonesia bingung untuk mencari akuntan yang bersertifikat dan berakreditasi itu di mana. Pemerintah juga selalu mengingatkan akan sadar pajak, tetapi masih banyak masyarakat yang kurang akan sadar pajak tersebut. Maka dari itu, kami membuat program Fix Financial Investment Tax. Secara garis besar, program ini membantu masyarakat yang bingung untuk mencari akuntan yang mereka inginkan atau sesuai kriteria yang mereka inginkan. Jadi organisasi yang terlibat dalam program yang kami buat, yang pertama yaitu individu atau perusahaan, yang dimana inputnya yaitu individu itu sendiri dan perusahaan. Prosesnya yaitu tentang keuangan, piutang, kas, dan yang lain-lain. Lalu outputnya yaitu laporan keuangan bulanan atau tahunan. Lalu yang kedua, akuntan, berisi tentang klien. Inputnya berarti klien, prosesnya yaitu analisa data dari klien tersebut. Lalu outputnya yaitu laporan tentang klien itu sendiri. Yang ketiga, pemimpin atau manajer, di mana inputnya itu pemimpin itu sendiri, prosesnya itu mengetahui segala yang ada di perusahaan. Lalu outputnya yaitu laporan terperinci dari suatu perusahaan tersebut. Setelah itu, admin atau administrator berisi tentang riwayat dari karyawan, manajer, dan klien. Lalu prosesnya itu akun baru dari klien, manajer, atau karyawan. Outputnya itu akun baru tersebut. Lalu keamanan atau cyber, yang dimana berisi tentang kata sandi atau notif yang tidak membahayakan. Prosesnya yaitu sistem baru yang telah kami buat. Outputnya itu sistem keamanan berlapis. Mungkin itu saja dari organisasi yang terlibat dari program yang kami buat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada program yang kami buat, kami juga menggunakan Flowmap, di mana Flowmap ini terdapat Flowmap baru dan Flowmap lama. Perbedaan pada Flowmap baru dan Flowmap lama ini tidak begitu signifikan, di mana kami hanya mengurangkan penggunaan customer service. Pada Flowmap yang lama atau program lama masih menggunakan customer service, di mana pengguna harus mengisi formulir dan harus melalui langkah yang panjang. Sedangkan pada Flowmap yang baru, customer service akan langsung dirubah menjadi admin. Itu akan mempersingkat jadwal kerja dari program kami, dan juga dalam segi biaya operasional akan lebih murah. Oke, pada functional recruitment terdapat beberapa fitur yang telah kami sediakan. Yang pertama adalah pendaftaran pengguna, di mana user diharuskan untuk melakukan pendaftaran menggunakan identitas asli mereka. Yang kedua ialah login, di mana user dapat masuk dengan menggunakan username dan password yang telah mereka buat. Ketiga ialah manajemen profil, di mana manajemen profil ini bisa dapat melakukan kustomisasi profil mereka sendiri dan memperbarui informasi dari profil mereka sendiri. Keempat ialah pengelolaan transaksi, di mana bisa dapat mengkategorikan beberapa transaksi seperti pengeluaran, pemasukan, maupun biaya operasional pada usaha mereka sendiri. Kelima ialah chat dan konsultasi, di mana chat dan konsultasi ini bisa dapat melakukan ataupun mencari akuntan untuk melakukan konsultasi terkait masalah keuangan mereka itu sendiri. Yang keenam ialah integrasi dengan bank dan e-wallet. Bisa dapat melakukan pembayaran dalam program menggunakan bank ataupun e-wallet yang telah kami sediakan dalam program. Oke, pada functional recruitment terdapat beberapa fitur yang telah kami sediakan. Yang pertama adalah pendaftaran pengguna, di mana user diharuskan untuk melakukan pendaftaran menggunakan identitas asli mereka. Yang kedua ialah login, di mana user dapat masuk dengan menggunakan username dan password yang telah mereka buat. Ketiga ialah manajemen profil, di mana manajemen profil ini bisa dapat melakukan kustomisasi profil mereka sendiri dan memperbarui informasi dari profil mereka sendiri. Keempat ialah pengelolaan transaksi, di mana bisa dapat mengkategorikan beberapa transaksi seperti pengeluaran, pemasukan, maupun biaya operasional pada usaha mereka sendiri. Kelima ialah chat dan konsultasi, di mana chat dan konsultasi ini bisa dapat melakukan ataupun mencari akuntan untuk melakukan konsultasi terkait masalah keuangan mereka itu sendiri. Yang keenam ialah integrasi dengan bank dan e-wallet. Bisa dapat melakukan pembayaran dalam program menggunakan bank ataupun e-wallet yang telah kami sediakan dalam program. Oke, pada NPR atau non-functional recruitment dari program yang kami buat ini terdapat 4 poin, yaitu keamanan, kinerja, ketersediaan, beserta skalabilitas. Pada keamanan, kita memastikan keamanan dari program tersebut menggunakan enkripsi data dan otoritas 2 faktor. Kemudian pada kinerja, kita memastikan supaya program ini lebih responsif dan lebih cepat tanggap. Kemudian pada
ketersediaan, kami memastikan program ini tersedia bagi masyarakat selama 24 jam. Kemudian pada skalabilitas, kami memastikan supaya program ini terus meningkat sesuai dengan perkembangan bisnis yang diinginkan oleh pengguna. Oke, pada NPR atau non-functional recruitment dari program yang kami buat ini terdapat 4 poin, yaitu keamanan, kinerja, ketersediaan, beserta skalabilitas. Pada keamanan, kita memastikan keamanan dari program tersebut menggunakan enkripsi data dan otoritas 2 faktor. Kemudian pada kinerja, kita memastikan supaya program ini lebih responsif dan lebih cepat tanggap. Kemudian pada ketersediaan, kami memastikan program ini tersedia bagi masyarakat selama 24 jam. Kemudian pada skalabilitas, kami memastikan supaya program ini terus meningkat sesuai dengan perkembangan bisnis yang diinginkan oleh pengguna. Kali ini diagram dashboard. Diagram dashboard merupakan alat yang digunakan untuk menganalisis dan menentukan penyebab dari suatu masalah. Contohnya pada diagram dashboard yang telah kami buat, yaitu masalah utamanya. Susahnya seseorang menemukan akuntan, di mana dalam masalah utama ini ada 4 kategori penyebab, yaitu people, policies, mentor, beserta kontrak. Pada people, ada 2 hal yang menyebabkan masalah tersebut, yaitu kurangnya pengetahuan masyarakat tentang pentingnya pengolahan finansial yang baik. Kemudian, sebagai masyarakat tidak menganggap pajak itu penting dan menganggap pajak itu sebagai beban mereka. Yang kedua yaitu policies, di mana kategori ini menyebabkan 3 hal masalah, yaitu pemalsuan data kekayaan, pemalsuan identitas klien, dan ketidakpastian sertifikat dari akuntan. Dan pada kategori ketiga yaitu mentor, ada 3 hal juga yang menyebabkan masalahnya, yaitu kurangnya sosialisasi mengenai edukasi keuangan. Kemudian yang kedua yaitu kurangnya pemetaan kantor akuntan secara pasti. Kemudian yang ketiga yaitu informasi yang tidak memadai tentang akuntan baik secara online maupun offline. Kemudian pada kategori terakhir yang keempat yaitu kontrak, yaitu ada 2 hal penyebab masalahnya. Yang pertama, tidak tentu syarat dan ketentuan yang diberikan oleh akuntan ataupun klien. Dan yang kedua yaitu pembatalan kontrak secara sepihak dari pihak akuntan, sehingga menyebabkan klien khawatir tentang kontrak mereka.